Keponakanku sayang, paman mohon padamu, pasang lagi jaring anti burung itu. Maaf. Aku warga negara yang taat hukum. Tidak bisa membangun secara ilegal. Kakak sepupumu itu, untuk menanam 10 MU anggur Shine Muscat di lahan terbuka, sudah pinjam 800.000. Jaring anti burungmu terlalu tinggi, bayangan di sore hari menghalangi cahaya di pinggir kebunnya. Pita reflektifnya juga menakuti pelanggan pemetik buahnya. Ini sama saja mematikan rezekinya. Kita keluarga, jangan sampai bertengkar. Dengar paman hari ini, cepat bongkar. Itu bukan jaring biasa. Itu jaring anti burung reflektif khusus. Aku sengaja membuat sabuk isolasi ekologis udara. Mulai lagi sok jadi ahli. Cuma beberapa jaring plastik rusak. Bukit Lauya adalah jalur migrasi burung di musim gugur. Jaring ini adalah penghalang fisik. Kalau dibongkar, pertahanannya hilang. Nanti yang kena bukan cuma anggurmu, tapi juga buah-buahan terbuka lainnya di desa. HMPH, wabah burung? Sudah puluhan tahun tidak pernah lihat kawanan burung. Jangan menakut-nakuti. Merah menyala begitu, siapa tahu itu apa. Kamu memang tidak suka melihat anggurku laku. Wang Hai, jaring anti burung itu tidak boleh disentuh. Kalau kamu mau mengatur pencahayaan, aku bisa bantu kamu desain ulang membran reflektif bawah. Aku tidak mau desain. Aku cuma mau jaringnya dicopot. Kakakmu mau kaya, kamu iri. Hari ini jaring ini harus dicopot. Paman, jaring ini benar-benar tidak bisa diganggu. Warga sekalian, coba kalian nilai ini. Keponakanku Lucen, setelah dapat uang, dia lupa saudara. Demi beberapa jaring rusak, dia mau mematikan rezeki kakaknya. 10 hektar anggur Shine Muscatku itu, sebentar lagi bisa laku lebih dari 1 juta. Dia cuma iri padaku, sengaja pasang jaring reflektif, menyilaukan rumah kacaku. Xiao Chen biasanya tidak seperti itu. Dia juga bilang, ada kawanan burung migran di gunung belakang yang akan turun. Ini kan mengutuk seluruh desa kita kena bencana. Desa kita sudah puluhan tahun tidak pernah kena bencana burung. Anak ini asal bicara saja. Xiao Chen, semua orang sudah datang. Hari ini kamu harus beri penjelasan. Apakah ada kawanan burung migran di gunung belakang? Coba lihat radar cuaca. Benar-benar ada titik merah besar. Jangan percaya. Siapa tahu itu apa yang merah-merah itu. Paling cuma beberapa ngengat liar. Lucen, paman sudah tinggal di desa ini 50 tahun, belum pernah lihat burung yang sampai menghabiskan buah di kebun. Jangan menakut-nakuti orang. Betul, Lucen. Cuma beberapa jaring doang. Aku tidak menakut-nakuti kalian. Kalau pertahanan ini dicabut, anggur Wang Hai tidak akan selamat. Buah ara dan kesemek di kebun kalian juga tidak akan selamat. Jangan mengutukku. Aku tahu kamu iri melihatku dapat uang. Semua orang desa ada di sini. Lucen, hari ini kamu mau bongkar atau tidak? Tidak. Baik, kalau kamu tidak bongkar, jangan salahkan aku kalau aku marah. Warga sekalian, si Lucen ini, sekarang sama sekali tidak menghargai warga desa. Jaring anti burung yang dia pasang di perbatasan itu, sudah aku cek. Tiang fondasinya, melanggar garis merah lahan pertanian dasar. Peraturan negara bilang, Tidak boleh ada bangunan ilegal di lahan pertanian dasar. Kalau dia tidak bongkar, kita bersatu saja. Laporkan dia ke kota karena menduduki lahan. Apa ini tidak akan jadi masalah besar? masalah besar apanya? Dia Lucen mengerti hukum, apa kita tidak mengerti? Ini demi keadilan seluruh desa. Sikapnya kemarin memang terlalu sombong. Tanda tangan saja. Paman, kali ini, pihak kota turun tangan. Lihat saja apa dia masih bisa keras kepala. Sekaya apapun dia nggak bisa lebih besar dari kebijakan. Bos Lu, hasil pengukurannya sudah keluar. Tepi fondasi jaring ini ada 12 cm, masuk ke dalam garis merah lahan pertanian dasar. Dan tingginya juga melanggar aturan. Dengar nggak? Melanggar hukum. Garis merah itu batasnya. Kebijakan nggak boleh dilanggar sedikit pun. Ini surat perintah pembongkaran dan perbaikan. Dalam 3 hari, kamu harus membongkar jaring anti burung ini. Sekarang lihat, apa dia masih bisa sombong? Kalau dari awal dengerin, kan beres. Malah sampai begini jadinya. Lucen, lihat saja apa kamu masih bisa arogan. Xiao Chen, Paman sudah bilang jangan sampai merusak hubungan baik. Kamu nggak mau dengar. Sekarang petugas pemerintah sudah datang, malu nggak? Petugas Li, pinjam pulpennya. Karena sudah melanggar garis merah, pelanggaran harus dibongkar. Saya akan bekerja sama. Kamu menyerah begitu saja? Kalau dari awal nurut, kan beres. Malah sampai petugas pemerintah datang. Jaringnya bisa langsung kubongkar. Tapi aku punya syarat. Kenapa? Masih mau tawar-menawar? Bukan tawar-menawar. Ini soal tanggung jawab. Lucen, ini apa? Jaring ini dilaporkan oleh Wang Deva,
Wang Hai, dan warga yang ikut menandatangani. Mereka minta dibongkar. Kalau begitu, tanda tangani konfirmasi ini. Konfirmasi apa? Terhitung sejak hari pembongkaran ini, karena hilangnya sabuk isolasi udara, jika ada burung liar yang turun gunung dan merusak tanaman di kebun buah, maka Wang Deva, Wang Hai, dan warga yang ikut melaporkan bertanggung jawab penuh. Tidak ada hubungannya dengan saya, Lu Chen. Lu Chen, apa ini tidak perlu? Kalian tidak percaya ada burung migran. Kalau begitu, tanda tangan ini juga tidak rugi. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Bukan menakut-nakuti. Ini menjelaskan konsekuensinya di awal. Tanda tangan saja. Jangan menakut-nakuti orang dengan beberapa burung pipit jelek. Ingat, ini pilihan kalian sendiri. Warga, jangan takut. Dia cuma cari alasan. Kita banyak orang di desa ini, masih takut sama beberapa burung? Kalau memang datang sekawanan burung pipit, apa kita tidak bisa mengatasinya? Tanda tangan ya tanda tangan aja. Lagian desa kita kan gak ada hama burung. Si Lu Chen ini terlalu serius. Cuma gara-gara jaring rusak gitu aja sampai ribut begini. Malu-maluin. HMPH, sudah lihat kan? Ini keinginan seluruh warga desa. Sudah saya lihat. Dan sudah saya ingat baik-baik. Kak Lu benar-benar akan membongkarnya malam ini? Mereka sudah nggak sabar. Kalau begitu, turuti saja kemauan mereka. Besok begitu matahari terbit, 10 MU kebun anggur terbuka saya ini, tinggal tunggu jadi uang saja. Ngapain sih ngomongin sains sama si Lu Chen itu? Begitu ada surat perintah dari pemerintah, dia juga harus nurut dan membongkarnya kan? Kak Lu, penghalang udara sudah nggak ada. Pintu sudah terbuka. Anggurku. Hai Zi, hai Zi. Habis sudah. Bukan cuma kamu. Buah ara milik Pak Liu di ujung timur desa, kesemek manis milik Nenek Liu, semuanya habis dimakan kawanan burung sialan itu. Lu Chen. Ini ulah Lu Chen. Dia sudah tahu akan ada hama burung. Dia memang sengaja mau menjebakku. Betul. Stroberi putih di rumah kacanya pasti aman-aman saja. Ayo kita datangi dia. Suruh dia ganti rugi pakai stroberinya. Lu Chen, keluar kau. Kembalikan 800.000 saya. Kembalikan anggur saya. Ini tidak adil. Dia membiarkan kita mati. Panen kita semua hancur gara-gara dia. Kalau kamu maju selangkah lagi, itu sudah termasuk masuk tanpa izin ke area bisnis orang lain. Di gerbang saya ada 8 kamera HD, meliput semua sudut tanpa celah. Lu Chen, kamu jelas-jelas tahu ada kawanan burung tadi malam. Kenapa kamu tidak mencegah kami membongkar jaringnya? Saya tidak mencegah. Kemarin pagi, di kantor desa, saya menunjukkan radar cuaca, dan memberitahu kalian ada kawanan burung migran. Kamu cuma menipu kami dengan burung pipit. Saya bilang itu kawanan migran Siberia. Kamu bilang kamu tidak peduli teknologi tinggi? Kamu cuma percaya dokumen resmi. Keponakan, kamu ini tidak punya hati nurani. Itu hasil kerja keras sepupumu. Kamu tahu kalau jaringnya dicopot panennya bakal gagal total, tapi kamu cuma diam saja melihat dia bangkrut. Kamu sengaja, ya? Jangan menuduh sembarangan. Alat pengukur jarak itu kalian yang cari. Petugas li itu kalian yang panggil. Jaring itu kalian yang paksa saya bongkar, dengan alasan garis merah lahan pertanian dasar. Tapi kamu tidak bisa membiarkan kami semua menderita. Sekarang di ladang kami tidak ada hasil sama sekali. Tapi di rumah kaca kamu baik-baik saja. Kamu harus mengeluarkan buah-buahanmu. Dia harus menanggung kerugian kita semua. Atas dasar apa? Karena kamu tidak memenuhi kewajiban untuk mengingatkan. Kamu pasang jaring anti burung? Itu berarti kamu paham teknologi. Kalau kamu paham teknologi, kamu harus bertanggung jawab pada seluruh desa. Tanda tangan saja, tanda tangan. Jangan menakut-nakuti kami dengan beberapa burung pipit. Kalau benar-benar ada kawanan burung, kita usir saja mereka. Surat pernyataan pelepasan tanggung jawab pembongkaran pembatas.
Tertulis jelas di sini, segala kerugian ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya pembatas, sepenuhnya ditanggung oleh penanda tangan. Wang Hai. Cap jempolmu masih ada di sini. Ini tidak sah. Ini jebakanmu. Ini hanya salinan. Aslinya sudah saya kunci di brankas, dan sudah saya daftarkan secara elektronik ke pihak berwenang. Jangan dengarkan dia, semuanya. Sekalipun dia pandai bicara, dia orang dewasa, melihat kita menderita tapi tidak membantu. Ini namanya bejat moral. Hancurkan rumah kacanya. Ambil stroberinya untuk ganti rugi. Ada apa ini? Kalian semua berkumpul di sini mau apa? Letakkan sekop kalian. Petugas Li, Anda datang tepat waktu. Lu Chen menipu kami. Dia sengaja memprovokasi kami untuk membongkar paksa. Dan menyebabkan kami kena serangan burung. Bapak harus suruh dia ganti rugi. Wang Hai, kamu ini benar-benar tidak masuk akal. Kemarin kamu sendiri yang ngotot mendesak Lu Chen untuk membongkar jaringnya karena batas 12 cm itu. Lu Chen sudah berkali-kali memperingatkan kalian akan kena serangan burung. Surat pernyataan pelepasan tanggung jawab pembongkaran pembatas ini, saya juga hadir sebagai saksi. Tapi, Tidak ada tapi-tapi. Jika terjadi bencana alam pertanian, pihak kota akan memberikan kompensasi gagal panen sesuai prosedur. Tapi kalian berkumpul, datang ke perkebunan yang beroperasi secara legal untuk membuat keributan dan mencoba merebut properti orang lain. Ini adalah tindakan provokasi dan pengganggu ketertiban. Siapa yang memimpin keributan ini? Ikut saya ke kantor. Bukan urusan saya, Pak. Wang Hai bilang Lu Chen akan ganti rugi. Makanya saya ikut. Betul, betul. Wang Deva yang memprovokasi. pinjaman usaha pertanian 800.000 Anda akan segera jatuh tempo. Paman. Habislah aku. 10 MU tanahku hilang. Aku masih berutang 800.000. Lu Chen, kau memang kejam. Kita lihat saja nanti. Lu membiarkan mereka pergi begitu saja? Lu membiarkan mereka pergi begitu saja? Itu jalan yang mereka pilih sendiri. Hukum dan hukum alam sudah menjatuhkan putusan. Jangan pedulikan mereka. Sore ini, atur pekerja untuk memeriksa sistem sirkulasi air tanah. Mereka rugi 800.000. Pasti nggak akan menyerah begitu saja. Haiji, zat pemerah buah murni yang didapat dari pasar gelap. Dicampur zat pembesar buah. Cepat campur air dan semprotkan. Dalam 3 hari, buah-buah hijau ini bisa merah. Pabrik jus dari luar kota datang membeli. Setidaknya bisa menyelamatkan beberapa puluh ribu bunga. Paman. Bukankah obat ini dilarang keras? Kalau sampai terdeteksi, apa kamu punya jalan keluar? Ban besok sudah datang menagih. Kalau nggak pakai ini, buah busumu ini babi pun nggak mau makan. Jangan buang waktu, pasang pipa dan sedot airnya. Luge, pH-nya sangat tidak normal. Ada bau belerang yang menyengat di saluran bawah tanah, dan bau metamidofos. Zat pematangan terlarang dan zat pembesar buah, konsentrasinya tinggi. Kita dan Wang Hai berbagi saluran irigasi bawah tanah yang dibangun desa puluhan tahun lalu. Mereka memompa air dan mencampur obat dalam jumlah besar. Cairan obatnya tidak diisolasi agar tidak meresap. Sudah meresap ke dalam tanah dan mengalir balik ke sistem air tanah. Kalau air ini masuk ke rumah kaca kita, akar stroberi putih kita akan mati semua. Ambil katup sarah, ayo. Kak, itu pipa umum desa. Kalau kita langsung bertindak, Aku tidak menyentuh milik orang lain. Aku hanya memotong aliran balik di dalam batas tanahku. Isolasi fisik. Tidak boleh memberi mereka 1 detik pun kesempatan untuk mencemari. kok airnya habis? Lu Chen, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau menyentuh airku. Katup aliran baliknya sudah kututup. Kau pakai sumur pompamu, aku pakai penampungan airku.
Keponakan, kau ini terlalu semena-mena. Saluran bawah tanah ini milik umum. Kenapa kau pasang gerbang dan memotongnya sendiri? Memotong aliran air? Kalian mencampur obat tanpa membran anti rembesan. Cairan obat terlarang konsentrasi tinggi, langsung meresap ke jaringan air tanah. Jika terjadi aliran balik, kebun organikku akan hancur. Memasang katup searah adalah garis pertahanan fisik yang sesuai standar pertanian. Kau bohong. Kami pakai pupuk daun yang resmi. Kau sengaja ingin melihatku menderita. Dia cari-cari cara biar aku nggak bisa bangkit. Apa ini pupuk resmi? Bau menyengat ini nggak bisa bohong. Lu Chen, jangan menakut-nakuti orang dengan omong kosong polusi. Paman juga paham aturan. Undang-undang air dan peraturan pengelolaan pertanian daerah tertulis dengan jelas. Dilarang keras bagi siapapun memotong sistem irigasi pertanian umum secara pribadi. Kamu ini melanggar hukum dengan memotong aliran air. Dengar nggak? Cepat bongkar pintu air itu. Kalau sampai menghambatku menyemprot obat, untuk memulihkan kerugian, aku akan membuatmu membayar pokok dan bunganya. Telepon saja. Telepon stasiun pengairan kota. Sekalian ingatkan mereka untuk membawa alat uji kualitas air presisi tinggi dan kotak deteksi residu pestisida. Biarkan pihak berwenang yang menentukan siapa yang melanggar aturan di jaringan air ini. Mau telepon atau enggak? Kalau enggak, aku balik ke rumah kaca. Kepala Stasiun Chen, Anda harus jadi penengah. Sekarang adalah masa kritis untuk melawan kekeringan dan menjaga panen. Lu Chen memasang pintu air secara pribadi, memotong saluran air bawah tanah tua yang sudah ada ratusan tahun. Ini bukan hanya mematikan rezeki keponakanku, tapi juga secara terang-terangan melanggar undang-undang air. Bos Lu, kepemilikan sistem air umum adalah milik kolektif. Pada saat seperti ini, Anda memasang katup penghalang fisik secara pribadi. Memang tidak sesuai aturan. Segera buka pintu airnya. Pulihkan aliran pipa. Dengar tidak? Pihak berwenang sudah bicara. Cepat buka pintu airnya. Kepala Stasiun Chen, saya tidak membuka pintu airnya. Karena, kualitas air di seberang sudah tercemar parah. Mereka di tanah berlumpur tanpa lapisan kedap air. Secara ilegal mencampur banyak zat pemerah buah terlarang, dan zat pembesar buah. Cairan kimia konsentrasi tinggi ini, meresap ke air tanah. Begitu saya membuka pintu air, seluruh sumber air tanah di pertanian ekologis ini, akan tercemar. Kamu menuduh sembarangan. Itu saya beli dari toko pertanian resmi. Larutan nutrisi. Kamu punya bukti? Kalau tidak ada bukti, mana berani saya mengganggu stasiun pengairan? Kepala Stasiun Chen, ini sampel air yang diambil sebelum pemutusan siang tadi, di saluran balik pipa utama. Airnya sangat asam, disertai bau metamidofos yang kuat. Saya meminta stasiun pengairan segera menyegel dan mengujinya. Kepala Stasiun Chen, dengarkan penjelasan saya. Ini hanya pupuk biasa. Mungkin sudah kedaluarsa. Kepala Stasiun Chen, meskipun pupuknya terlalu banyak, itu tidak mengubah fakta bahwa Lu Chen memutus pipa utama secara ilegal, kan? Satu masalah satu penyelesaian. Dia harus membuka pintu air dulu. Paman benar. Peraturan pemerintah mengharuskan sistem perairan terhubung. Tentu saja saya akan bekerja sama. Gerbang air bisa saya buka sekarang juga. Tunggu dulu. Kepala Stasiun Chen. Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Air menyatakan, siapa yang mencemari, dia yang membersihkan. Karena jaringan pipa harus terhubung, maka surat pernyataan pelepasan tanggung jawab koneksi sistem perairan ini dan perjanjian restorasi ekologis ini, mohon kepala stasiun menjadi saksi. Terhitung sejak gerbang air dibuka, karena rembesan dan luapan air dari lahan seberang, mengakibatkan tanah dan air tanah di perkebunan Lu Chen melebihi batas logam berat atau pestisida, semua biaya restorasi ekologis, kerugian ekonomi, dan denda administratif, akan ditanggung sepenuhnya oleh Wang Deva dan Wang Hai yang meminta pembukaan gerbang air. Tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Dia tahu cairan obat itu ilegal. Begitu pencemaran menyebar dan terbukti, biaya restorasi ekologis itu sama sekali tidak akan sanggup mereka bayar. Kenapa tidak berani tanda tangan? Terburu-buru ingin menjual buah busuk yang dipercepat matangnya demi uang, tapi tidak berani menanggung akibat pencemaran lingkungan. Mana ada bisnis semurah itu? Wang Hai, kalau kamu tanda tangan, air akan langsung mengalir. Tapi sampel air ini akan saya bawa untuk diuji sekarang juga. Jika terbukti kamu menggunakan pestisida beracun tinggi secara ilegal dalam jumlah besar,
Pihak berwenang terkait akan segera menyegel tanahmu. Aku tidak akan tanda tangan. Aku juga tidak akan memompa air lagi. Haiji, untuk apa tanda tangan lagi? Kalau benar-benar terbukti ada polusi, itu bisa bikin kita masuk penjara. Anggur busuk di kebun itu, biarkan saja busuk. Karena Anda menyerah memompa air, maka sengketa penyaluran air ini akan dianggap tidak dapat diproses. Namun, sampel air ini tetap akan kami bawa untuk diuji. Wang Hai, tong-tong obat yang tidak jelas asalnya di kebunmu itu, segera hentikan penggunaannya. Tunggu pemberitahuan lebih lanjut. Periksa lagi sistem irigasi tetes kita sendiri. Siapkan larutan nutrisi untuk malam ini. Baik. Cepat sedikit. Truk pengumpul jus dari provinsi lain akan segera tiba. Memang agak busuk, tapi kalau diperas jadi jus, tidak akan kelihatan. Begitu sudah masuk truk, uang sudah di tangan, sisanya kita tidak peduli lagi. Anda Wang Hai, kontraktor lahan ini? Betul, saya. Pak. Ini cuma anggur busuk sedikit. Siap untuk dijadikan pakan ternak. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini semua hasil kebun kami sendiri. Dijamin tidak ada masalah. Ada masalah atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Laporan sampel air yang diuji kemarin sudah keluar. Dalam air tidak hanya terkandung konsentrasi tinggi zat pembesar buah yang dilarang keras oleh negara, tapi juga terdeteksi residu pestisida sangat beracun yang melebihi batas 100 kali lipat. Kami menerima laporan dengan nama asli. Kamu tidak hanya melanggar aturan dengan menggunakan obat terlarang, tapi juga berusaha menyamarkan produk pertanian yang terkontaminasi ini untuk dijual ke pabrik jus di luar daerah dan masuk ke pasar makanan. Ini adalah tindakan yang sangat membahayakan keamanan pangan. Tindakan ini Dikonfirmasi di tempat, residu pestisida melebihi batas secara serius. segera segel semua buah yang sudah dipanen di lokasi. Hubungi departemen terkait untuk mengevaluasi tanah yang terkontaminasi ini. Pak, saya salah. Saya cuma mau menyelamatkan sedikit kerugian. Saya tidak bermaksud mencelakai orang. Itu semua harta saya. Hukum tidak mendengarkan alasanmu. Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Mutu Produk Pertanian, semua produk pertanian yang melanggar aturan harus segera dimusnahkan secara terpusat di tempat dan dikenakan denda 5 kali lipat dari nilai barang. Pada saat yang sama, tanah ini akan dipaksa berhenti produksi dan direstrukturisasi sampai perbaikan tanah memenuhi standar. Pinjaman 800.000. Harapan terakhir. Hancur lebur di bawah pukulan berat kepatuhan. Ini kamu, Lu Chen. Kamu yang melaporkan secara anonim. Kita semua saudara. Kamu memutus air, itu sudah cukup. Kamu juga memanggil orang-orang dari atas. Kamu mau membuat kami mati, ya? Departemen terkait mengambil sampel air. Itu adalah prosedur hukum. Mengenai laporan kalian menjual anggur beracun. Itu adalah prinsip saya sebagai warga negara yang taat hukum dan praktisi produk pertanian. Prinsip? Kamu hanya ingin melihat kami mati. Jika anggur beracun itu masuk ke pabrik jus, masuk ke rak supermarket, masuk ke perut anak-anak tak bersalah. Itu namanya pembunuhan massal. Paman, nyawa kalian berharga, tapi nyawa orang lain tidak berharga, begitu? Tindakan bos Lu termasuk dalam kategori yang sah, pelaporan pengawasan keamanan pangan. Jika kalian berani lagi mengancam atau membuat onar terhadap pelapor, kami akan segera mengambil tindakan paksa. Setengah surga, setengah neraka. Semua itu akibat perbuatan sendiri. Haiji, udah jangan minum lagi. Paman, si Lu Chen itu, kenapa dia bisa di rumah kaca cuan gede sambil santai? Gue malah di sini cuma nunggu mati? Emangnya kenapa? Cuma karena dia yang pegang teknologinya. Gue udah nanya-nanya beberapa hari ini. Stroberinya Lu Chen itu yang bisa tumbuh di luar musim sehat banget. Semua berkat racikan dia sendiri, larutan nutrisi ekologis kepadatan tinggi. Warga desa pada bilang, resep itu ibarat pundi-pundi emas, satu lahannya bisa ngalahin 10 lahan kita. Bisa nggak kita dapetin resep itu? Dia jaga ketat banget. Orang luar nggak bisa masuk ke rumah kaca. Tapi gue udah cek jalur listriknya.
Sistem pengatur suhu rumah kaca dia pakai jalur listrik sendiri. Kotak MCB utamanya ada di dinding luar. Nanti tengah malam, gue bakal turunin saklar listriknya diam-diam. Turunin saklar? Apa gunanya matiin listrik? Bego. Suhu malam sekarang minus 5 derajat. Begitu rumah kaca mati lampu, suhunya bakal anjlok drastis. Stroberi putihnya paling cuma tahan 2 jam, bakal mati kedinginan. Nanti pas dia sadar listrik mati, pasti akan lari ke ruang panel listrik untuk memeriksa. Saat itu, CCTV di rumah kaca dan halaman akan mati semua. Begitu CCTV mati, saat dia memeriksa listrik, aku akan menyelinap ke halaman belakangnya dalam gelap, ke gudang peralatan di luar. Iya. Buku harian kerjanya dan catatan resepnya biasanya dia buang begitu saja di laci gudang peralatan. Setelah dapat resepnya, kamu bawa resep itu, cari investor dari luar kota. Kalau sudah ada uang, kita sewa lahan baru untuk tanam stroberi. Kita ambil kembali semua yang dia utang pada kita, pokok dan bunganya. Orang yang terdesak, paling mudah dibutakan oleh keserakahan, benar-benar melupakan batas hukum. Ketemu. Dengan benda ini, aku juga bisa bangkit lagi. Kak Lu, mereka keterlaluan sekali. Bukan cuma mematikan listrik untuk membekukan bibit kita, tapi juga mencuri. Aku akan lapor polisi sekarang juga untuk menangkap mereka basah. Tunggu dulu. Kak, Buku catatan itu hanya berisi rasio unsur pupuk dasar yang sudah umum. Bukan rahasia dagang. Bahkan tidak memenuhi standar jumlah untuk dilaporkan. Polisi datang pun hanya bisa memberi teguran dan melepaskan mereka. Biarkan saja mereka mengambilnya. Tapi, gimana kalau mereka beneran berhasil menanamnya? Nanamnya? Teknologi inti yang sebenarnya tidak pernah tertulis di atas kertas. Hanya beberapa angka. Larutan nutrisi berkonsentrasi tinggi yang diminta dalam formula itu harus dikombinasikan dengan sistem irigasi tetes yang presisi dan teknologi penetralan pH tanah. Mereka tidak mungkin bisa menanamnya. Jika Wang Hai, orang awam yang cuma mau untung cepat dan bahkan tidak mengerti membran anti rembes, setelah mendapatkan formula itu, langsung melakukan irigasi besar-besaran secara kasar. Dia akan dengan tangannya sendiri membakar semua harapannya. Bos Kian, lihatlah skala rumah kaca saya ini, betapa megahnya. Kerja sama kita pasti akan jadi aliansi yang kuat. Saudara Wang, efisiensi kerjamu memang tinggi, tapi saya mau bilang terus terang di awal. Investasi 5 juta saya ini adalah demi formula nutrisi ekologis kepadatan tinggi eksklusif yang ada di tanganmu. Bos Kian, tenang saja. Keponakan saya dulu adalah konsultan teknis untuk Akademi Pertanian Besar. Formula itu benar-benar unik. Bos Kian, saya sudah lihat semua perjanjiannya. Saya akan menyertakan formula sebagai modal dan mendapat 30% saham. Anda menyumbang 70% dari modal. Pengiriman dalam 3 bulan. Kualitas stroberi dijamin. Tingkat kemanisan mencapai standar pasar tertinggi. Jika tidak tercapai, saya, Wang Hai, akan mengganti rugi 2 kali lipat dari denda pelanggaran kontrak Anda. Asalkan stroberi putih ini bisa dipasarkan sebelum tahun baru, saya akan mengurus semua penjualannya. Saya akan segera meminta bagian keuangan untuk mentransfer sisa pembayaran pupuk kepada Anda. Paman, hahaha. Berhasil. Kita sebentar lagi akan jadi jutawan. Si Lu Chen bodoh itu hanya menjaga satu formula, pelit dan hemat-hematan di desa kecil itu. Kita langsung saja pakai itu untuk proyek 5 juta yuan. Cepat, sesuai formula di buku itu, beli urea, kalium dihidrogen fosfat, dan unsur hara mikro. Kita hari ini akan memberi pupuk dosis tinggi pada bibit-bibit ini. Biar mereka tumbuh pesat. Wang Hai hanya menyuruh orang. Menyambungkan selang air besar, seperti biasa menyiram ladang jagung. Menyalakan pompa air, langsung mengairi rumah kaca stroberi secara kasar dan berlebihan. Larutan nutrisi ekologis kepadatan tinggi, dengan konsentrasi tinggi langsung membanjiri akar bibit stroberi. Siram lebih banyak. Di formula tertulis ini namanya nutrisi kepadatan tinggi. Wang Hai berdiri di pematang sawah, memberi perintah sembarangan. Udara dipenuhi bau amonia yang menyengat, dan uap panas fermentasi.
Kak Lu, aku sudah cari tahu. Wang Hai dapat investasi 5 juta yuan dari kota sebelah. Mereka menyewa 50 MU rumah kaca, dan menanam stroberi putih semua. Dan lagi, mereka pakai resepmu itu, langsung diaduk di septic tank. Terus disiram air banyak-banyak. Disiram air banyak-banyak? Tidak melakukan desalinasi tanah? Tidak. Bahkan selang irigasi tetes pun tidak dipasang. Langsung disiram pakai selang. Bodoh. Akar stroberi putih sangat sensitif. Dalam resep itu, konsentrasi nitrogen, fosfor, dan kalium jauh melebihi batas normal. Jadi, tanah di rumah kaca kita harus dilapisi lapisan isolasi biochar setebal 30 cm. Dan lagi, larutan nutrisi harus melalui irigasi tetes mikrokontrol dengan kecepatan 50 ml per jam, menetes tepat di tepi akar. Kalau langsung disiram air banyak-banyak, pupuk majemuk konsentrasi tinggi, jika terkumpul dalam jumlah besar di tanah biasa dan tidak bisa dikeluarkan tepat waktu, akan langsung memicu efek salinitas yang sangat parah, atau biasa disebut osmosis balik tanah. Pada saat yang sama, fermentasi pupuk akan menghasilkan suhu tinggi. Ini seperti kamu memaksa bayi yang baru berusia sebulan sekaligus minum 5 kg sup ayam konsentrasi tinggi. Hasilnya cuma satu mati kekenyangan. Atau, secara fisik, tanaman akan terbakar. Lahan 50 MU milik Wang Hai itu, paling lama seminggu, 50 MU rumah kaca itu akan berubah jadi pabrik kimia yang berbau asam busuk. Reruntuhan. Gelembung keserakahan dan ketidaktahuan yang bercampur, sedang menuju kehancuran total dengan hukum fisika yang tak bisa diubah. Paman, lihat pertumbuhannya ini. Baru 3 hari, daunnya udah sebesar ini. Resep Lu Chen emang ajaib. Teknologi tinggi ya emang teknologi tinggi. Dengan kecepatan ini, kita bukan cuma bisa kirim sebelum tahun baru, tapi hasilnya juga bisa 2 kali lipat. Bos, tanahnya kok aneh ya? Aneh apanya? Ini namanya kelebihan nutrisi. Ada embun putih berarti tanahnya subur. Bukan gitu, bos. Tanahnya udah mengeras. Terus, coba sentuh suhu tanahnya ini. Tanah di bawah akar panas banget. Kalau terus begini, bibitnya bisa mati terbakar. Apa yang kamu tahu? Kamu udah bertani seumur hidup. Pernahkah kamu menghasilkan stroberi 100 yuan sekilo? Ini resep rahasia inti. Aku ini penasihat teknisnya. Kamu tinggal kerja aja. Sana, nyalakan lagi pompanya. Hari ini kita pupuk lagi sekali. Orang bodoh itu tak kenal takut. Wang Hai sama sekali tidak tahu. Lapisan putih di permukaan tanah itu, dalam ilmu pertanian disebut salinisasi sekunder. Pupuk kimia berkonsentrasi tinggi. Setelah air menguap, garam mengendap banyak di lapisan atas tanah. Akar tanaman sedang mengalami siksaan fisik yang mengerikan. Haiji, cepat ke rumah kaca. Ada masalah. Ini kenapa? Akarnya busuk. Semua akarnya busuk. Haiji, 50 MU tanah. Semuanya tumbang dalam semalam. Nggak mungkin. Aku jelas-jelas ngikutin resepnya. Nggak salah 1 gram pun. Air. Pasti kekurangan air. Cepat buka pintu air, encerkan. Haiji, jangan dibuka. Di bawah tanah udah tergenang semua. Kak Lu, ada kabar dari desa tetangga. Pekerja yang dipekerjakan Wang Hai sudah kabur semua. 50 MU lahan hancur total. Katanya bau di dalamnya, bisa tercium sampai seberang jalan. Kak, semua yang kakak bilang jadi kenyataan. Mereka pikir dengan dapat resepnya bisa kaya. Padahal pengetahuan dasar saja tidak punya. Konsentrasi cairan sel lebih rendah dari konsentrasi tanah di luar. Maka air akan mengalami osmosis balik. Semakin banyak pupuk yang mereka berikan, semakin cepat tanaman dehidrasi. Itulah esensi fisik dari tanaman yang layu, karena pupuk berlebihan. Teknologi bukan cuma selembar kertas. Perbaikan tanah, irigasi tetes terintegrasi pupuk dan air, kontrol suhu, dan kelembaban cerdas. Ini adalah sistem tertutup yang lengkap. Yang dicuri Wang Hai hanyalah sebuah mesin. Memasang mesin Porsche pada gerobak kayu tanpa rem, lalu menginjak gas sampai mentok. Kecelakaan fatal adalah satu-satunya akhir. Kak, lalu kita harus bagaimana sekarang? Tidak perlu melakukan apa-apa. Tanggal pengiriman dalam perjanjian taruhan itu tinggal kurang dari 10 hari. Investor datang untuk mencari untung, bukan untuk beramal. Hitung mundur denda pelanggaran kontrak sudah dimulai.
Aturan bisnis lebih kejam daripada hukum alam. Kita lihat saja. Tersisa 3 hari sebelum batas waktu pengiriman. Taman pertanian seluas 1000 MU yang baru dibangun sekarang sepi banget, kayak kuburan. Wang, tinggal 3 hari lagi buat serah terima barang. Saluran pasar dan truk cold chain di sini, udah siap semua. Hari ini saya mau cek dulu kondisi stroberi putih premium kita. Wang Hai, ini maksudnya apa? Stroberi saya mana? Duit investasi 5 juta saya mana? Bos Kian, dengerin dulu penjelasanku. Ini cuma beberapa hari lalu, kita kena cuaca dingin musim semi yang langka. Bibitnya kebekuan. Ini kan bencana alam di luar kendali. Omong kosong. Saya investasi ratusan hektar lahan. Kamu kira saya bodoh? Bibit mati beku sama mati kebakar. Saya bisa bedain kok. Di lahan ini, baunya busuk banget kayak pupuk kimia yang fermentasi. Ini jelas karena kalian asal tebar pupuk. Sampai kebakar. Tuan Wang Hai. Berdasarkan perjanjian yang Anda tanda tangani dengan kami, mengenai penanaman dan pembelian eksklusif stroberi putih, perjanjian target investasi. Jika Anda gagal menyerahkan produk pertanian yang memenuhi standar tepat waktu, atau karena kesalahan teknis fatal yang menyebabkan gagal panen total, Anda wajib mengembalikan seluruh dana investasi sebesar 5 juta yuan, dan juga denda pelanggaran kontrak sebesar 50%. Totalnya 7,5 juta yuan. 7,5 juta? Bos, saya sudah tidak punya uang. Saya benar-benar tidak punya sepeser pun. Formulanya asli. Pasti Lu Chen yang berbuat curang pada bibit ini. Dia menjebak saya. Sampai sekarang kamu masih menyalahkan orang lain. Saya hanya mengakui kontrak. Kamu bahkan tidak mengerti pengetahuan dasar pertanian. Menyiram berlebihan sampai tanahnya mati. Kamu masih berani bilang itu masalah formula? Penipu sepertimu sudah sering saya temui. Saya bukan penipu. Saya tidak punya waktu mendengarkan omong kosongmu. Bagian hukum, segera ajukan permohonan penyitaan aset ke pengadilan. Bekukan rekeningnya, sita rumah kaca ini, dan semua aset atas namanya. Saya ingin dia meninggalkan area ini dalam 10 hari. Kali ini benar-benar tamat. Utang sah sebesar 7,5 juta yuan. Tidak hanya Wang Hai yang akan hancur, bahkan Wang Deva, penjaminnya, juga harus menanggung utang selangit. Hati-hati. Harga pasar satu kotak ini 1.200. Suhu harus dijaga 4 derajat Celcius. Sama-sama bertani, sama-sama pakai formula, dia bangkrut total. Sementara Lu Chen justru menghasilkan banyak uang secara legal dan patuh aturan. Iri, menyesal, putus asa, menggerogoti hati Wang Hai seperti ular berbisa. Lu Chen, kamu menang. Puas, kan? Kamu tahu jelas kalau irigasi berlebihan bisa membakar mati bibit. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Kamu memang ingin melihatku hancur. Mengingatkanmu? Saat kamu mematikan saklar utama trafo pertanianku di malam hari, berusaha membekukan stroberi di rumah kacaku. Apa kamu berpikir untuk mengingatkanku? Saat kamu memanjat pagar ke gudang alatku, mencuri data eksperimenku, apa kamu berpikir kalau aku memasang catu daya cadangan dan kamera pengawas malam di rumah kaca? Kamu tahu semuanya. Aku tidak melaporkanmu ke polisi, karena data mentah yang belum diuji, dan tidak cocok itu, sama sekali tidak termasuk rahasia dagang. Wang Hai. Yang menghancurkanmu bukan aku, tapi keserakahanmu sendiri. Kamu pikir dengan menyalin angka saja bisa jadi ahli? Kamu menganggap pertanian terlalu sederhana. Surat perintah eksekusi dari pengadilan, sudah kamu terima kan? Keponakan, paman tahu paman salah. Tapi 7,5 juta? Meskipun kita jual semua harta, tetap nggak bisa lunasin. Ini adalah perjanjian pengalihan lahan dan restrukturisasi utang. 50 MU lahan kalian yang rusak di area perkebunan, serta Bukit Lauya, 10 MU lahan terisolasi yang disegel itu, akan saya ambil alih dengan harga terendah sesuai penilaian pasar. Uang ini akan saya transfer langsung ke Bos Kian dan rekening eksekusi pengadilan, untuk menutupi sebagian denda pelanggaran kalian. Kamu mau bantu kami? Jangan salah paham. Ini murni transaksi bisnis. Saya perlu memperluas skala pertanian saya. Tanah kalian sudah kalian rusak. Saya cuma beli tanahnya saja. Sisa utangnya, kalian kerja saja pelan-pelan bayar. Tanda tangan dan pakai uang ini untuk bayar utang. Atau tunggu pengadilan melakukan eksekusi paksa, dan jadi penunggak utang. Hukum alam dan aturan bisnis. Musim gugur ini, memberi Wang Hai dan Wang Deva, pelajaran paling menyakitkan. Uang ini,
langsung masuk ke rekening eksekusi pengadilan. Bisa menyelamatkannya dari tuntutan, risiko pidana penipuan. Saya tanda tangan. Tapi sisa jutaan denda pelanggaran yang kurang, masih jadi gunung besar. Sampai di sini, semua aset pertanian mereka di Bukit Lauya dan kawasan di kota tetangga telah melalui perubahan dan likuidasi yang sah. Keponakan, Paman sudah hidup setengah baya, tapi ternyata Paman tidak melihat aturan sejelas kamu. Kami akan segera berkemas, pergi ke kota mencari pekerjaan kasar untuk melunasi utang. Setelah ini, kami tidak akan kembali untuk mempermalukan diri lagi. Bertani itu bukan cuma soal menumpuk 2 karung pupuk kimia, lalu bisa berhasil. Aku terima kekalahanku. Di dunia orang dewasa, kalau salah ya harus mengakui kekalahan. Pukulan keras dari masyarakat dan tagihan hukum lebih membekas daripada nasihat lisan apapun. Petugas Li, terima kasih sudah repot-repot datang. Besok saya akan mengatur lembaga restorasi tanah profesional untuk melakukan penilaian di lahan-lahan itu. Bos Lu, Anda bersedia mengambil alih kekacauan ini? Pihak kota sangat mendukung. Pencemaran tanah bukan masalah kecil, beban restorasi tidaklah ringan. Dasar pertanian adalah tanah. Aturan yang rusak bisa ditegakkan kembali, tapi jika tanah hancur, kita harus mengembalikannya sedikit demi sedikit dengan ilmu pengetahuan. Kak Lu, laporan uji tanah dari departemen terkait sudah keluar. Residu pestisida di lahan ini sudah melalui teknologi adsorpsi biochar, terdegradasi hingga di bawah batas aman. Tanah salinisasi sekunder di 50 MU, rumah kaca kota tetangga itu, juga sudah selesai desalinasi dan pencucian tanah. Bagus. Mulai minggu depan, kita akan pasang jaringan irigasi tetes dan alat pemantau pH. Waktu bencana burung itu, mereka rugi besar karena termakan hasutan Wang Hai. Rugi besar. Selama ini, mereka setiap hari datang ke kelas pelatihan gratis tentang pencegahan bencana pertanian dan penanaman ilmiah yang dibuka Lu Chen. Lu Chen, nenek sudah ikuti caramu dan membuat lagi di halaman saluran isolasi ekologis anti rembesan. Bibit stroberi putih berkualitas yang kamu pinjamkan ke kami waktu itu, sekarang semuanya hidup. Kali ini nenek pasti ikuti rasio ilmiah. 1 tetes pestisida pun tidak akan disemprot sembarangan. Memang harus percaya sains, ya. Dulu kita bertani cuma pakai perasaan. Sekarang baru tahu itu namanya meraba gajah dalam gelap. Nanti desa ini akan ikuti standarmu. Siapa yang berani berbuat curang lagi, kita yang pertama tidak setuju. Paman, nenek, selama kita patuh pada standar bebas polusi dan semangat kontrak, truk logistik rantai dingin pertanian siap menerima produk pertanian berkualitas dari seluruh desa. Musim semi tiba lagi. Es di Bukit Lauya mencair. Lahan kosong yang dulu rusak karena pupuk kimia dan habis dimakan burung, kini telah ditutupi oleh barisan rumah kaca modern standar tinggi yang rapi dan seragam. Panel surya raksasa bersinar terang di bawah sinar matahari. Sensor pintar mengirimkan data seperti arah angin, kelembaban tanah, dan peringatan hama penyakit secara real-time ke layar besar cloud di pusat kendali. Tidak ada lagi intrik dan perhitungan licik. Tidak ada lagi tindakan picik yang serakah. Hanya ada drone pertanian yang melayang stabil di udara, menyemprotkan larutan nutrisi biologis yang aman dan sesuai standar. Musim semi tahun ini, migrasi burung akan segera dimulai lagi. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang akan mengganggu garis pertahanan ekologis yang melindungi lahan pertanian itu. Kak Lu, stroberi putih batch baru ini, semuanya lolos uji kualitas. Residu pestisida 0. Pemuatan selesai. Berangkat.